Heho Pop gengs. Tahu nggak kalau ada jenis kadal yang saat bayi mereka nggak pernah bertemu sama kadal dewasa? Kesannya itu seperti anak yatim piatu yang sejak lahir harus berusaha menghidupi dirinya sendiri. Namun ternyata nggak hanya kadal loh yang bisa seperti itu. Dalam dunia hewan ada juga beberapa hewan lainnya yang memiliki kemampuan hidup mandiri sejak lahir. Mau tahu apa aja? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dari hewan yang pernah dimitoskan yang konon lahir dari pohon. Ada-ada aja ya. Tapi seperti itulah kisah kelahiran angsa teritip ini yang dikenal karena tertuang dalam Topographia Hibernica, sebuah catatan tentang bentang alam dan orang-orang Irlandia yang ditulis oleh Gerald dari Wales sekitar tahun 1188 silam. Namun setelah ilmu pengetahuan berkembang, fakta yang terkuak justru membuat banyak orang mengagumi angsa teritip ini. Bentuk angsa teritip menurut aku agak unik sih, punya bulu di wajah dan perut yang berwarna putih. Lalu leher, kepala bagian atas serta paruhnya berwarna hitam. Terus punggungnya berwarna abu-abu. Keren banget kan? Tapi bukan itu aja sih yang membuatnya keren. Jadi pemilik nama ilmiah berantai Leucopsis ini saat musim dingin, mereka akan hidup di pesisir Skotlandia dan Irlandia. Tetapi di musim panas, burung ini akan terbang menuju kutub utara dan berkembang biak di sana. Jadi musim kawin bagi angsa teritip akan tiba saat musim dingin berakhir. Mereka bakal membuat sarang di sisi tebing batu yang tinggi dan terjal agar bisa menghindari pemangsa seperti rubah Arktik atau beruang. Nah, dalam sekali bertelur, angsa teritip bisa menghasilkan 4 hingga 5 butir dan butuh waktu 25 hari untuk dierami. Selama proses mengerami telur, angsa jantan juga bakal berada di sekitar angsa betina. Gak bisa jauh-jauh. Mereka pun secara bergantian menjaga calon buah hati, terutama saat angsa betina sedang ingin pergi makan. So sweet banget ya. Kemudian, saat yang dinanti-nanti tiba, telur menetas. Namun, tidak ada acara penyambutan atau sukacita kelahiran para bayi itu. Sang induk beserta ayahnya si angsa jantan ternyata akan pergi begitu saja meninggalkan mereka. Biasanya mereka mencari makan di lahan basah yang berada di kaki tebing. Tapi mereka mencari makan hanya untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk kebutuhan si buah hati. Jadi, para bayi-bayi yang kelaparan itu mau gak mau akan berusaha menuruni tebing secara mandiri, mengikuti jejak orang tuanya agar bisa dapat makanan. Butuh usaha dan perjuangan yang besar untuk melakukan perjalanan pertama mereka dalam upaya bertahan hidup. Ya, daripada mati kelaparan, mereka harus melompat-lompat dari satu batu karang ke karang lainnya. Kadang mereka jatuh menggelinding, gak jarang juga mereka terluka. Padahal ya tubuh mereka masih berbulu halus. Belum lagi hewan pemangsa seperti rubah Arktik yang selalu mengintai. Ya, jadi berat banget lah pokoknya cobaan hidup mereka untuk bisa bertahan. Baru lahir coy, cobaannya udah gede. Jika berhasil nih setelah 6 minggu, bulu mereka akan tumbuh dengan baik dan saat musim dingin berikutnya tiba, mereka juga sudah mulai dewasa dan akan ikut bermigrasi ke selatan bersama rombongannya. Wah, salut banget deh udah mandiri sejak bayi. Sama salutnya nih aku sama burung endemik Sulawesi yang bernama burung maleo ini. Soalnya saat baru menetas, anak mereka udah bisa terbang loh. Burung ini hanya bisa ditemukan di hutan tropis dataran rendah, seperti di Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan juga bisa ditemukan di Maluku. Jadi burung yang masuk dalam keluarga burung Megapoda ini punya kepala unik berukuran kecil dengan jambul yang agak keras. Bulunya berwarna hitam, kadang ada yang coklat, terus punya kaki besar dan kuat yang bisa mereka pakai untuk menggali tanah dan menyingkirkan batuan saat bertelur. Tapi bukan berarti mereka bisa bertelur sembarang tempat loh ya. Soalnya mereka bergantung pada daerah yang terdapat panas buminya atau geotermal atau di pasir pantai yang hangat. Di sana mereka akan menggali tanah atau pasir pada kedalaman tertentu lalu meletakkan telurnya yang kemudian ditimbun sampai ke permukaan tanah seperti sedia kala. Nah, selain itu, burung maleo juga akan membuat timbunan telur tiruan untuk mengelabui predator pemangsa telur. Lalu, akan masuk ke hutan bersama pasangannya dan mengucapkan bye-bye pada telur-telur mereka. Jadi, bayi burung maleo udah terlatih mandiri bahkan sejak masih dalam cangkang alias belum menetas. Telur yang ukurannya 6-7 kali ukuran ayam kampung ini harus berjuang sendiri dalam tanah agar bisa keluar dari cangkang, lalu keluar dari timbunan tanah.
Beruntung karena mereka mewarisi kaki-kaki yang kuat. Tapi nggak mudah juga ya. Soalnya butuh waktu sampai 2 kali 24 jam agar bisa keluar dari timbunan tanah itu. Hal serupa juga terjadi nih pada anak kadal yang sudah hidup secara mandiri sejak mereka bayi. Jadi sebelum bertelur, induk kadal akan mencari tempat yang aman untuk meletakkan telurnya. Tapi mereka akan tetap menunggui telurnya sampai menetas. Namun setelah itu, mereka akan meninggalkannya. Bahkan, sang kadal kadang lupa kalau mereka baru aja bertelur karena menganggap telur-telur mereka sama dengan kotoran. Sehingga bayi kadal mau gak mau harus berusaha hidup mandiri di tengah ganasnya alam. Duh, kasihan banget ya. Namun hal itu tidak berlaku bagi semua jenis kadal, karena ada juga beberapa jenis kadal yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Salah satunya adalah kadal Australia. Sama halnya dengan bunglon. Iya, walaupun tidak semua jenis bunglon seperti itu karena ada yang bertelur, ada pula yang melahirkan. Namun yang unik, ada jenis bunglon yang bahkan gak pernah sempat melihat bunglon dewasa. Namanya adalah bunglon leopard yang hidup di Madagaskar. Sebelum musim dingin, bunglon leopard ini bertelur dan menetas saat musim panas. Telur bunglon ini akan membutuhkan waktu 8-9 bulan untuk berkembang. Nah, selama itu, saat mereka telah berkembang dan siap bertemu kawanan lainnya, bunglon-bunglon dewasa udah pada menua bahkan meninggal. Baik, berikutnya ada kupu-kupu yang seperti kita ketahui dalam pelajaran biologi, mereka memiliki siklus berkembang biak yang dinamakan metamorfosis. Jadi, awalnya kupu-kupu akan meletakkan telur di permukaan tanaman. Lalu telur akan menetas dan menjadi ulat dan akhirnya akan menjadi kepompong. Dari kepomponglah kupu-kupu lahir secara sempurna. Nah, dari telur kemudian menjadi ulat yang ditetaskan ini, mereka udah bisa hidup dan mencari makanan secara mandiri. Kemudian, tiba waktu mereka berhenti makan untuk mengubah dirinya menjadi sebuah kepompong. Gak perlu heran bagaimana mereka bisa melakukannya. Yang pasti secara genetik, naluri bertahan hidup yang kuat itu telah diturunkan dari kupu-kupu dewasa ke dalam telur-telurnya. Makanya ulat yang baru aja keluar dari telur bisa hidup mandiri berdasarkan naluri alamiahnya. Sama halnya dengan ngengat. Beberapa jenis kupu-kupu dan ngengat sejak kecil memiliki kemampuan mandiri sejak lahir. Karena mereka bisa melindungi diri dari pemangsa karena punya racun atau bisa melakukan kamuflase.